Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Bapak Ibu, kemarin ada yang bertanya ya terkait dengan syarat khusus untuk artikel ilmiah yang dipakai dalam kenaikan jabatan akademik dosen, terutama mau ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Nah, di video ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat, tentunya berdasarkan dari kenaikan jabatan akademik secara reguler. Kita tidak berbicara terkait dengan loncat jabatan 2 tingkat, seperti yang memang sudah difasilitasi dalam Kepmendikti-Saintek nomor 39 tahun 2026 tersebut. Yang kita akan bahas, yang akan saya sharing ini terkait dengan apa yang memang ditanyakan oleh teman-teman dosen terkait dengan artikel yang bisa dipakai untuk syarat khusus kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin prompting menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan lain sebagainya, termasuk kita mau menghumanize ya artikel-artikel kita biar tidak terdeteksi oleh AI. Bapak Ibu dosen bisa menuju ke link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video YouTube saya, atau bisa follow Instagram saya, Facebook juga. Di situ ada bio di Instagram saya, di situ ada linknya. Di situ biasanya saya sharing akan men-share terkait dengan workshop untuk penulisan artikel ilmiah dan kegiatan akademik yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, ada dosen yang bertanya terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang kemudian dipakai untuk jabatan akademik dosen, khususnya untuk syarat khusus, di mana beliau bertanya terkait dengan apakah penulis tunggal itu bisa dipakai untuk syarat khusus menuju ke jabatan akademik tertentu, seperti itu ya. Artinya tidak ada co-authors dan lain sebagainya. Atau apakah penulis tunggal itu bisa dipakai untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, bagi Bapak Ibu dosen yang selama ini mungkin punya artikel-artikel ilmiah yang publish itu hanya sebagai penulis tunggal, kalau untuk dipakai untuk pemenuhan jumlah kum misalnya, itu bisa dipakai hanya untuk pemenuhan jumlah kum, tetapi tidak bisa dipakai untuk syarat khusus, baik itu ke lektor kepala ataupun ke guru besar, seperti itu. Jadi kenapa demikian? Karena memang sebenarnya sejak di POPAK 2019 itu di situ sudah juga dijelaskan ya, bahwa untuk yang penulis tunggal itu tidak bisa digunakan untuk ke syarat khusus dalam proses pengajuan jabatan akademik dosen ya. Jadi Bapak Ibu dosen ketika misalnya mau merancang untuk kenaikan jabatan akademik dosen berikutnya, maka lebih harus memprioritaskan bukan sebagai penulis tunggal, tetapi sebagai penulis ada temannya lah di dalam author tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan syarat khusus yang selama ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen ya, meskipun sebenarnya itu sudah jelas sekali dibahas di dalam sosialisasi maupun sudah tertulis di dalam Kepmendikti-Saintek nomor 39 tahun 2026 tersebut. Nah, yang pertama dulu, kalau untuk syarat khusus ke lektor Bapak Ibu dosen ya, di situ ada 3 syarat khususnya. Yang pertama itu menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4. Jadi mulai dari lektor Bapak Ibu dosen, Sinta 5 dan 6 itu sudah tidak bisa digunakan untuk kenaikan jabatan akademik yang dipakai untuk syarat khusus, tetapi bisa dipakai untuk pemenuhan jabatan akademik dosen. Sedangkan untuk yang asisten ahli itu bisa dipakai yang Sinta 5, Sinta 6. Tetapi kalau Bapak Ibu dosen mau ke lektor
bahwa untuk Sinta 5 dan Sinta 6 itu tidak bisa lagi dipakai ya untuk syarat khususnya ya. Dan ketentuannya itu ya harus sebagai penulis pertama tentunya. Nah, kemudian atau bahkan bisa ya, yang kedua itu bisa menghasilkan jurnal internasional ya bereputasi minimal Q4 gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dengan apa kemampuannya ya, kemampuan dari masing-masing dosen, apakah punya artikel yang jurnal internasional minimal Q4 atau hanya cuma yang Sinta 4 ya, semacam itu. Jadi tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap jumlah kum yang juga yang nanti akan dikumpulkan. Meskipun Bapak Ibu dosen sebenarnya sudah terpenuhi di bidang pendidikan ya, tetapi karena memang harus ada bidang penelitian yang harus diisi dan juga bidang pengabdian yang harus diisi, maka sebenarnya Bapak Ibu dosen kalau misalnya mau ke lektor itu cukup dengan 2 artikel Sinta 4 pun itu sudah cukup ya untuk digunakan sebagai syarat khususnya. Nah, untuk yang mau ke lektor kepala tentunya persyaratannya juga agak lebih berat ya. Jadi yang pertama itu dia harus menghasilkan 1 publikasi artikel dengan ketentuan bahwa jurnalnya jurnal internasional bereputasi minimal Q3 ya. Atau bahkan mungkin di atasnya Q2 atau Q1 itu jauh lebih bagus ya. Tetapi yang harus diperhatikan juga adalah nilai SGR-nya ya. SGR dengan nilai SGR di atas 0,2 atau memiliki impact factor di atas 0,05 gitu ya. Nah, tapi kalau bagi saya nggak usah memperhatikan dulu nilai SGR maupun impact factor Bapak Ibu dosen, karena biasanya kalau sudah Q3 itu biasanya sudah nilai SGR-nya sudah di atas 0,2 atau bahkan impact faktornya di atas 0,05 gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jurnal tersebut itu bukan dalam status cancelled ataupun covered discontinue ya, semacam itu. Jadi harus tetap masih aktif. Nah, di sini Bapak Ibu dosen itu harus bertindak sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondens gitu ya. Gitu. Jadi tidak bisa hanya cuma bertindak sebagai penulis pertama saja tetapi tidak penulis korespondens atau sebaliknya semacam itu. Jadi dua-duanya harus jalan. Nah, atau Bapak Ibu dosen bisa juga publish di jurnal nasional minimal Sinta 2 ya. Berarti kalau Sinta 1 itu jauh lebih bagus. Semacam itu. Juga bertindak sebagai penulis pertama sekaligus juga penulis korespondens ya. Nah, untuk ke guru besar, nah ini guru besar itu ada selain syarat khusus yang harus diperhatikan, ada juga syarat tambahan gitu ya. Jadi ada yang disyaratkan untuk ke guru besar karena memang levelnya guru besar kan jauh lebih besar lah, jauh lebih tinggi ya. Yang pertama itu Bapak Ibu dosen harus menghasilkan 1 publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan nilai SGR-nya di atas 0,25 ya, atau impact faktornya di atas 0,05 gitu ya. Saat diterbitkan artikel tersebut, artikel atau jurnal tersebut itu bukan dalam status discontinue atau cancelled gitu Bapak Ibu dosen. Jadi harus aktif gitu dan bisa URL-nya atau websitenya itu bisa ditelusuri oleh asesor PHK. Nah, atau Bapak Ibu dosen juga bisa publikasi di jurnal internasional bereputasi Q3 ya. Q3 dengan nilai SGR di atas 0,2 atau impact faktornya 0,05 atau bisa di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 ya. Jadi peringkat 2 tidak diperbolehkan untuk yang ke jurnal untuk ke guru besar. Tapi rata-rata Bapak Ibu dosen, beberapa jurnal Sinta 2 dan Sinta 1 itu rata-rata sudah Scopus. Jadi ini juga ada yang bertanya bahwa kalau misalnya kita publish di jurnal Sinta 1 misalnya, tapi dia terindeks Scopus, mana yang harus diakui? Kalau saya yang Scopusnya yang harus diakui karena nilainya cukup besar gitu, tergantung dari kuartilnya, ini kuartil berapa semacam itu. Jadi Bapak Ibu dosen untuk yang ke guru besar itu diminta 2 ya, 1 ke Q2, 1 ke Q3 atau ke Sinta 1 gitu. Jadi ada 2 artikel yang diminta gitu. Adapun kalau Bapak Ibu memenuhi semuanya ya alhamdulillah jauh lebih bagus gitu. Nah, untuk syarat tambahannya ke guru besar itu ada 5 yang diperbolehkan atau yang Bapak Ibu dosen bisa memilih. Artinya tidak harus terpenuhi semuanya dari 5 poin tersebut. Yang pertama itu Bapak Ibu dosen sudah pernah mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian kompetitif ya, baik itu dari Kemendikti Saintek
ataupun dari BRID atau bahkan dari instansi yang lain gitu ya, yang diakui oleh Kemendikbudristek. Kemudian pernah membimbing program doktoral ya di perguruan tinggi sendiri atau perguruan tinggi yang lain, setidaknya 1 mahasiswa doktor dari luar negeri ya, atau sebagai promotor, atau 2 mahasiswa doktoral sebagai promotor, atau 3 mahasiswa doktoral sebagai co-promotor gitu. Jadi tentu ini menguntungkan bagi kampus-kampus yang memang jurusannya punya program doktoral ya. Kalau hal ini tidak ada masalah. Namun akan berat bagi teman-teman dosen yang memang program doktornya tidak ada gitu, di kampus-kampus program doktornya tidak ada. Tapi nggak usah perlu khawatir karena ada pilihan yang lain. Nah, pilihan yang lain itu bisa misalnya pernah menguji setidaknya 3 mahasiswa doktor sebagai penguji ujian tertutup atau terbuka, 1 diantaranya penguji di luar institusi ya, yang dibuktikan dengan SK atau surat tugas menguji disertasi semacam itu. Kalau ini masih memungkinkan karena beberapa dosen yang masih memiliki hubungan yang baik dengan profesornya, itu kadang diminta oleh profesornya untuk menguji mahasiswa-mahasiswa doktoral semacam itu. Atau yang keempat itu bisa sebagai mitra bestari atau reviewer pada jurnal internasional bereputasi minimal 2 di jurnal internasional bereputasi yang Q3 gitu. Artinya kalau Bapak Ibu dosen selama ini punya pengalaman atau bahkan sering ya menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi yang Q1, Q2, nah itu akan jauh lebih bagus. Jadi ada banyak pilihan. Atau yang kelima itu sebagai PIC, kerjasama penelitian dengan profesor dari perguruan tinggi luar negeri. Artinya Bapak Ibu dosen itu kolaborasi melakukan penelitian dengan mungkin profesornya yang ada di luar negeri, yang kuliah dulu di luar negeri, atau dengan profesor-profesor yang lain gitu, yang memang punya kenalan, kedekatan, misalnya waktu ketemunya international conference dan lain sebagainya, atau sering melakukan joint publikasi semacam itu. Jadi ada banyak pilihan buat teman-teman dosen, khususnya untuk yang menuju ke guru besar untuk memenuhi syarat tambahan tersebut. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada topik materi berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.